Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, yang terhormat dosen pembimbing, dan selamat siang juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir untuk menghadiri seminar hasil dari tugas akhir saya, di mana judul tugas akhir saya adalah analisis spasial dan temporal perubahan nilai normalized difference vegetation index dari data Aqua dan Terra Modis menggunakan Google Earth Engine studi kasus Pulau Jawa. Disusun oleh saya dan dosen pembimbing oleh Pak Alu Muhammad Jailani. Kita langsung masuk ke pendahuluan yang pertama. Pertama, latar belakang. Jadi Jawa ini merupakan sebuah pulau yang cukup luas, di mana memiliki luas sekitar 138.793 km persegi yang dihuni oleh lebih dari 160 juta jiwa. Menurut Bapak Wiryo Martono sendiri tahun 2014, beliau mengatakan bahwa Pulau Jawa merupakan kawasan terpadat di Indonesia. Jadi konsekuensi dari hal ini adalah perubahan luas hutan atau vegetasi yang semakin menyusut akibat desakan pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk penggunaan lahannya. Data dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa laju deforestasi hutan Jawa itu dari tahun 2003 hingga tahun 2006 mengalami penurunan 2.500 hektar per tahun. Dan dari tahun 2007 sampai tahun 2010 itu terdapat deforestasi hutan atau pengurangan hutan itu sebesar seluas 10.000 hektar. Nah, tidak hanya luas hutan yang berkurang, tapi kualitas hutannya juga terancam, seperti ancaman kelangkaan dan kepunahan yang dialami oleh flora dan fauna. Selain itu juga kondisi hutan Pulau Jawa yang rusak ini berdampak terhadap keselamatan masyarakat. Misalkannya risiko terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor. Banjir dan longsor ini pun sudah banyak terjadi di Indonesia ya. Salah satu faktor utamanya adalah karena kurangnya vegetasi akar-akar pohon yang menahan tanah itu sendiri. Kemudian sekarang terdapat juga perkembangan teknologi penginderaan jauh yang kini hadir sebagai solusi pemantauan hutan yang sangat luas menggunakan teknologi satelit, sehingga pemantauan hutan itu dan vegetasi yang lain dapat dilakukan secara efisien. Teknologi sistem sensor satelit ini dan algoritma juga mulai mempermudah dalam pengambilan data keadaan bumi secara lebih cepat, detail, dan akurat. Ini ada contoh beberapa sensor seperti ada MODIS, ada MISR, dan lain sebagainya. Hutan dan tumbuhan dalam arti vegetasi ini sudah banyak algoritma dalam penentuan indeks vegetasi. Salah satunya adalah NDVI. NDVI ini merupakan algoritma yang sangat populer untuk penentuan indeks vegetasi. Jadi menurut Liang tahun 2004, NDVI ini menggunakan band inframerah dekat atau near infrared, juga band merah atau red. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, ada bagaimana perubahan nilai NDVI di Pulau Jawa setiap tahunnya dalam rentang tahun 2005 hingga tahun 2020. Daerah mana saja yang mengalami penurunan nilai NDVI dari rentang tahun 2005 hingga tahun 2020 dan bagaimana laju penurunannya. Batasan masalahnya pertama, data yang digunakan adalah data Citra Modis Terra Surface Reflectance dan data Citra Modis Aqua Surface Reflectance dalam kurun waktu Januari hingga 2005 hingga tahun 2020. Kemudian pengolahan data dilakukan menggunakan platform Google Earth Engine. Kemudian analisa dilakukan sepanjang waktu dengan resolusi harian dari bulan Januari 2005 hingga akhir bulan Desember 2020. Perubahan itu sendiri didefinisikan sebagai adanya perubahan sebesar 0,1 baik naik ataupun turun. Kemudian wilayah studinya adalah Pulau Jawa, tidak termasuk Pulau Madura.
Untuk tujuan, yang pertama kita dapat mengetahui perubahan nilai NDVI di Pulau Jawa dalam rentang waktu 2005 hingga 2020, kemudian mengetahui daerah mana saja yang mengalami penurunan NDVI, dan juga mengetahui laju penurunannya pada daerah tersebut. Manfaatnya apa? Jadi manfaatnya itu dapat memberikan informasi mengenai perubahan nilai NDVI di Pulau Jawa dalam rentang waktu 2005 hingga 2020 berdasarkan citra MODIS, yang kemudian dapat kita analisis daerah mana saja yang mengalami penurunan dan bagaimana laju penurunannya. Selain itu diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat mendukung penelitian lain ke depannya. Ini adalah matriks penelitian terdahulu, ada dari Aini dan Nurul Aini dan Pak Bangun, kemudian ada Pak Bangun dan Kak Hermandi, kemudian ada Merati Ramadini dan Pak Bangun, dan ada ini dari Vina Sujianto. Terus yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya itu apa? Yang pertama itu adalah menggunakan sistem komputasi awan, yaitu menggunakan Google Earth Engine, sehingga kita tidak menggunakan prosesor dari laptop kita sendiri, tidak menggunakan hardware dari laptop kita sendiri untuk melakukan pengolahan data yang besar. Kemudian jangka waktu penelitian juga lebih panjang, yaitu dari tahun 2005 sampai 2020, 16 tahun. Kemudian studi area yang cukup luas, itu satu Pulau Jawa. Kemudian masuk metodologi. Jadi lokasi penelitian ini berada di Pulau Jawa. Kemudian alat dan bahannya. Yang pertama ada sistem operasi Windows 10, browser untuk akses Google Earth Engine, dan Microsoft Office 2016. Ada Word, Excel, dan juga Visio. Kemudian hardware-nya atau perangkat kerasnya itu ada laptop, mouse, dan alat tulis kantor. Untuk bahan, yang pertama itu adalah data citra Terra Surface Reflectance dari MODIS harian dengan resolusi harian global dengan resolusi 1 kilo dan 500 meter. Kemudian juga ada MODIS Aqua Surface Reflectance data harian resolusi 1 km dan 500 meter. Kemudian masuk ke diagram alir penelitian. Ada yang pertama ini dari identifikasi masalah, masuk ke studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, hasil, analisa data, penulisan laporan, dan selesai. Kemudian ini adalah diagram alir pengolahan data, mulai dari secara umum dapat secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pertama dilakukan down setting untuk menurunkan resolusi 500 meter ke 1 km, kemudian dilakukan clipping juga, kemudian pengaplikasian NDVI, baru dilakukan analisa. Kemudian yang ketiga, hasil dan pembahasan. Pertama, ini adalah pembuatan fungsi NDVI, fungsi down setting. Jadi langkah-langkah down setting atau penurunan resolusi dari 500 meter ke 1 km adalah sebagai berikut. Jadi kita menentukan citra sampel dengan resolusi yang diinginkan. Karena dalam hal ini kita menginginkan resolusi 1 km, maka kita gunakan citra sampel dengan resolusi 1 km. Di sini citra sampel yang saya gunakan adalah citra dari MODIS juga, tapi sudah MODIS pengolahan di level 3, yaitu MODIS land surface temperature yang memiliki resolusi 1 km. Kemudian kita lakukan pada citra MODIS kita lakukan resampling, kemudian kita reproject ke proyeksi citra yang kita ambil sebagai sampel tadi, sehingga citra kita yang di reproject ini mengikuti resolusi dari resolusi citra sampelnya. Kemudian dihasilkanlah citra MODIS resolusi 1 km. Dan memang ketika kita cek lagi mengenai hasil akhir dari down setting ini, memang tidak tepat 1 km, tapi didapatkan resolusinya itu 926 meter. 926,625 meter.
ini adalah script dari yang saya gunakan untuk pembuatan fungsi downsetting. Kemudian pembuatan fungsi NDVI. Jadi untuk pembuatan fungsi NDVI ini, pertama kita dapatkan dulu citra modis resolusi 1 km-nya. Kemudian masing-masing band itu kita definisikan band red dan band near infrared. Kemudian kita lakukan ekspresi untuk perhitungan NDVI, yaitu near min red dibagi near plus red. Setelah jadi nilai NDVI-nya, kemudian NDVI ini kita masukkan ke dalam band di dalam citra yang sebelumnya kita gunakan. Dan selesai. Kemudian perhitungan koefisien korelasi data Terra dan Aqua. Jadi di sini dilakukan dengan menggunakan data sebenarnya bukan 1 tahun tapi 15 tahun, 16 tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2020. Dan didapatkan koefisien korelasinya untuk data harian ini adalah sebesar 0,82. Hasil 0,819 ini atau dibuatkan 0,82 menurut dari Sarwono tahun 2006 itu memiliki korelasi yang sangat kuat. Artinya dari dua citra modis yang berbeda didapatkan korelasi hasil NDVI yang sangat kuat namun tidak sempurna. Kemudian dilakukan lagi pengujian koefisien korelasi dengan menggunakan data bulanan dari tahun 2005 sampai tahun 2020 dan didapatkan hasil dari koefisien korelasi adalah 0,967, lebih kuat dibanding dari percobaan pengujian hasil dari data harian. Kemudian kalau kita buat tabelnya dan kita buat grafiknya, berikut merupakan grafik NDVI rata-rata tahunan dari tahun 2005 hingga tahun 2020. Kemudian nilai perubahan rata-rata NDVI bulanan. Yang pertama ini ada perubahan NDVI bulanan dari yang pertama ini tahun 2005. Kemudian ini tahun 2006 tertinggi di bulan Juni. Kemudian tahun 2007, kemudian juga yang ini di tahun 2008, kemudian di tahun 2009, kemudian juga di tahun 2010, lalu yang ini tahun 2011, yang ini di tahun 2012, kemudian ini di tahun 2013, kemudian yang ini tahun 2014, kemudian tahun 2015, kemudian yang ini tahun 2016, kemudian yang ini juga tahun 2017, ini tahun 2018, yang ini tahun 2019, dan yang terakhir ini tahun 2020. Kemudian dari data-data tersebut, kita visualisasikan perubahannya. Jadi ini tahun 2005 hingga tahun 2006, dapat kita lihat di sini yang berwarna hijau itu berarti mengalami perubahan naik minimal sebesar 0,1. Yang warna merah mengalami penurunan minimal sebesar 0,1. Dan di bawah itu dianggap nilai NDVI itu tetap. Di tahun 2005-2006 ini terjadi perubahan turun itu sebesar 71,003 km persegi di seluruh Pulau Jawa. Tetapnya itu 128.260,781 km persegi dan perubahan naiknya itu 540,024 km persegi. Kemudian di tahun 2006 hingga tahun 2007 perubahan turunnya itu berdampak di seluas 95,004 km persegi. Kemudian naik itu sebesar 75,00338 km persegi dan
tetap sebesar 128.700,801 km persegi. Tahun 2007-2008 itu perubahan turun seluas 158,007 km persegi, tetap sebesar 128.664 km persegi, dan perubahan naik sebesar 49,002 km persegi. Kemudian tahun 2008 hingga tahun 2009 ini perubahan turun itu seluas 43,002 km persegi, perubahan naik sebesar 722,033 km persegi, dan tetap itu 128.106,774 km persegi. Lalu tahun 2009 tahun 2010 ini perubahan turun cukup besar, itu di angka 9.274,418 km persegi, untuk tetapnya 119.529,387 km persegi, dan perubahan naiknya itu sebesar hanya 68,003 km persegi. Untuk tahun 2010 dan 2011 itu perubahan turunnya itu di angka 56,002 km persegi, tetap itu sebesar 126.559,704 km persegi, dan perubahan naiknya itu sebesar 2.256,101 km persegi. Untuk tahun 2011 dan tahun 2012 ini perubahan turun sebesar 67,003 km persegi, tetap sebesar 128.638,797 km persegi, dan perubahan naik itu sebesar 166,007 km persegi. Tahun 2012-2013 itu perubahan turun sebesar 197,008 km persegi, tetap itu sebesar 128.614,796 km persegi, dan perubahan naiknya sebesar 60,002 km persegi. Lalu tahun 2013-2014 perubahan turun sebesar 61,002 km persegi, dan perubahan naik sebesar 100,004 km persegi. Tahun 2014-2015 perubahan turunnya itu 97,004 km persegi, dan perubahan naiknya itu sebesar 361,016 km persegi. Tahun 2015 dan tahun 2006 hingga tahun 2016 ini perubahan turunnya cukup besar sebesar 13.994,630 km persegi, dan perubahan naiknya hanya 103,004 km persegi. Untuk tahun 2016 hingga tahun 2017 itu perubahan turun itu sebesar 795,035 km persegi, dan perubahan naik itu sebesar 131,005 km persegi. Untuk tahun 2017 hingga tahun 2018 itu perubahan turunnya itu sebesar 70,003 km persegi, dan perubahan naiknya itu sebesar 98,004 km persegi. Kemudian tahun 2018-2019 itu perubahan turunnya sebesar 95,04 km persegi, dan perubahan naiknya sebesar 381,017 km persegi. Dan yang terakhir nih tahun 2019-2020 itu perubahan turunnya sebesar 13.529,069 km persegi, dan perubahan naiknya sebesar 70,003 km persegi. Ini adalah grafik yang merangkum dari luas perubahannya tadi, NDVI turun dan luas perubahan nilai NDVI naik. Kemudian masuk ke kesimpulan. Jadi yang pertama, hasil uji korelasi nilai NDVI antara data Tera dan Aquamodis menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,819 untuk data harian selama 1 tahun dan nilai 0,935 untuk data rata-rata bulanan, yang mana nilai tersebut memiliki makna. Kedua data tersebut memiliki kekuatan korelasi dengan tingkat sangat kuat. Kemudian dari luasan perubahan nilai NDVI per tahun tersebut didapatkan bahwa penurunan nilai NDVI terbanyak terjadi pada periode tahun 2015-2016, di mana yang mengalami penurunan nilai NDVI itu sebesar
seluas 13.994,630 km persegi. Kemudian disusul pada periode tahun 2019-2020 dengan penurunan sebesar seluas 13.529,069 km persegi, dan periode tahun 2009-2010 dengan penurunan sebesar 9.274,418 km persegi. Sedangkan untuk luasan kenaikan nilai NDVI tertinggi itu terjadi pada tahun 2010-2011 dengan kenaikan seluas 2.256,101 km persegi, kemudian disusul pada periode tahun 2008-2009 seluas 722,033 km persegi, dan tahun 2018-2019 tahun seluas 381,017 km persegi. Kemudian dilihat dari grafik hasil perhitungan rata-rata nilai per tahun itu, nilai NDVI itu cenderung fluktuatif. Jadi dari hasil data yang didapatkan, laju perubahan nilai rata-rata NDVI per tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2020 adalah minus 0,01 per tahun. Berdasarkan data tersebut juga pada periode tahun 2015-2016 yang mana memiliki penurunan NDVI terluas, penurunan tersebut terjadi pada Provinsi Banten sekitaran ujung kulon, kemudian di Provinsi Jawa Barat, bagian selatan hingga tengah, lalu sedikit pada Provinsi Jawa Tengah. Dan dari data yang didapatkan juga untuk luas perubahan nilai NDVI ini mengalami kenaikan terluas itu pada periode tahun 2010-2011, terjadi kenaikan juga di Provinsi Banten juga di daerah ujung kulon, kemudian di tengah Jawa Barat, dan sebagian kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian masuk saran dan rekomendasi untuk hasil yang lebih teliti, mungkin dapat digunakan citra satelit dengan resolusi yang lebih tinggi. Kemudian untuk penelitian ke depan, mungkin bisa dilakukan perhitungan terhadap tutupan lahan, sehingga dapat dicari hubungan antara tutupan lahan dengan perubahan NDVI. Sekian dari saya. Terima kasih.